Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Ditya Miftahul Rizko, NIM 073 dari Sosiologi 2019C. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SD Tulung Rejo 3, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Sebelumnya monggo perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Tritanto. Saya mengajar di UPT SD Negeri Tulung Rejo 3. Saya mengajar kelas 4. Saya mengajar di sini mulai tahun 2008 sampai saat ini. Saat saya masih GTT. Langsung saja, di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai murid minoritas dan mayoritas untuk mencapai kesetaraan seperti pada teori rekognisi dari Axel Honneth. Yang pertama, bagaimana Anda melihat fenomena murid minoritas dalam hal agama di SD Anda? Kalau menurut saya, murid minoritas itu hampir semua lembaga sekolah itu selalu ada. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar. Nah, tapi tergantung bagaimana sekolah tersebut menyikapinya, karena mau gak mau namanya murid minoritas ini harus kita terima. Karena emang basicnya lembaga sini mayoritas selain Muslim emang ada kaum minoritas, yaitu umat Hindu di daerah Sumberbondo. Selain itu, apakah ada agama lain selain Islam, Hindu? Di sini cuma ada siswa beragama Islam dan siswa Hindu. Siswa Hindunya di sini kurang lebih sekitar 8 atau 7. Itu untuk per kelas apa setiap kelasnya? Jumlah tersebut tersebar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan di kelas 1 itu jumlah Hindunya nggak ada, mulai dari kelas 2 sampai kelas 5. Terbanyak di kelas 5, ada 3 atau 4. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah murid mayoritas selalu mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibanding dengan murid minoritas? Kalau di sekolah sini ya, antara minoritas dan mayoritas itu fasilitas sama. Ya. Untuk yang mayoritas itu ada musola. Kebetulan kemarin dari Bapak Kepala Sekolah baru mencanangkan membuat musola dan sekarang sudah bisa digunakan masyarakat sekitar. Yang untuk yang minoritas, yang Hindu itu dibuatkan namanya Padmasari, itu tempat ibadah untuk yang Hindu. Berarti di sini tidak ada mana yang lebih baik dan mana yang lebih tidak baik, atau berarti sama saja di sini. Untuk fasilitas lain yang menunjang apakah ada selain itu? Di sini fasilitasnya karena memang kondisinya di daerah pegunungan cuma ada musola, dan yang musola untuk yang Muslim, Padmasari untuk yang non Muslim, dalam hal ini Hindu. Selanjutnya, saat ini contoh kasus intoleransi kerap terjadi pada murid minoritas, seperti murid non-Islam disuruh memakai kerudung. Bagaimana pendapat Anda sebagai guru mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya nggak setuju ya, karena namanya kepercayaan ya ataupun keyakinan itu kembali ke diri masing-masing. Berarti di sini pun ketika ada acara pondok Ramadan seperti saat ini, yang minoritas tetap masuk, cuma mereka pakaian menyesuaikan yang Muslim. Berarti tetap bagaimana mereka berpakaian secara sopan untuk menghormati yang mayoritas, yang cewek atau putri itu berjilbab, tapi yang non Muslim mereka hanya menyesuaikan dengan pakaian yang bebas, rapi dan sopan. Kalau melihat sejarah fenomena ini, apa pernah terjadi di SD Tulung Rejo 3? Di sini tidak pernah ada kejadian yang bagaimana bagiannya tentang antara minoritas dan mayoritas ya, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda mengenai lelucon yang dapat menyinggung murid minoritas di SD Anda? Kalau menurut saya lelucon tersebut itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya, atau karena anak-anak kecil biasanya kan meniru mendengarkan di media atau di mana mereka melihat dan menirukan. Tapi sebagai guru kita hanya meluruskan bahwa tersebut kurang baik untuk ditiru. Berarti itu tugasnya pendidik di sini, untuk terutama untuk hal lelucon yang didapatkan oleh siswa. Apakah orang tua pernah ikut campur dalam hal ini? Kalau orang tua itu dulu pernah ya ikut campur terhadap dunia pendidikan, tapi semakin kesini karena sudah berpikirnya lebih maju, sekarang mereka sudah tidak ikut campur urusan-urusan yang berhubungan dengan sekolah, terutama dalam hal-hal jika terjadi cekcok antar siswa.
Selanjutnya, apakah sudah timbul kesadaran individu pada murid sehingga terjadi kesetaraan? Kalau masalah sadar atau tidak, itu rata-rata anak-anak sekarang sudah sadar ya. Karena bisa dilihat seperti ini, ketika kemarin baru saja kan ada Nyepi, itu yang non Muslim juga berkunjung ke yang Hindu, dan sebaliknya yang ketika nanti ada Idul Fitri, yang Hindu juga berkunjung ke yang Muslim, seperti itu. Selanjutnya di sini apakah terdapat peran guru dalam menciptakan kesadaran individu tersebut? Guru itu ada sekarang kan seperti ini ya, guru-guru sendiri kan memberikan contoh ketika hari raya umat Hindu ya Nyepi ya, bapak ibu guru juga berkunjung ke rumah-rumah komite ataupun wali murid yang non Muslim Hindu. Jadi mereka meniru bapak ibu guru juga datang ke sana. Oh berarti si muridnya juga datang, seperti itu. Selanjutnya di dalam rekognisi Axel Honneth terdapat cinta. Apakah ini sudah timbul pada murid Anda dalam artian untuk menciptakan kesetaraan? Kalau cinta dalam hal ini bukan saling mencintai kayak pacaran, bukan. Bukan, berarti saling ya, menghargai, menghormati, sudah saling menghargai dan menghormati. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada acara amat Hindu, mereka datang, berarti kan mereka saling menghargai, menghormati, seperti itu. Selanjutnya di dalam rekognisi juga terdapat hukum dalam mencapai kesetaraan. Dalam hal ini apakah peraturan yang ada di sekolah mendukung kesetaraan tersebut? Peraturan sekolah, peraturan yang kita terapkan di sini peraturannya bagi murid. Oh murid. Ya. Kalau kita peraturannya itu nggak ada yang bagaimana ya, cuma secara lisan saja itu memang ada aturan bagaimana kalian saling menghormati ke sesama teman, baik yang mayoritas maupun minoritas. Dan yang terakhir adalah solidaritas. Apakah solidaritas ini sudah muncul pada murid Anda, baik mayoritas maupun minoritas? Sudah ada, seperti tadi kan yang ketika hari raya non Muslim yang Nyepi, mereka kan juga solid, saling sadar, saling kunjung mengunjungi, itu kan wujud solidaritas sama baik yang mayoritas maupun minoritas. Dan apakah kesadaran individu tersebut juga tercipta di luar konteks sekolah? Ya balik tadi ya yang masalah hari raya itu tadi. Iya, ya hari raya sini kan selain bapak ibu guru, selain anak-anak juga masyarakat di sini juga berkunjung ke yang Hindu. Bisa dilihat ketika hari raya itu sangat ramai dari sini, bahkan dari luar desa pun banyak yang berkunjung ke daerah sini. Untuk acara keagamaan sendiri bagaimana Pak di sini? Kalau acara keagamaan kan di atas sana ada pura namanya, lupa saya nama puranya, itu ada pemangkunya juga, termasuk puranya di sini terbesar nomor 2 kalau nggak salah. Yang terbesar pertama kan di DC yang Argosonya, di sini baru proses pembangunan itu ada pura juga. Kebetulan yang pemangku puranya itu adalah wali murid di sini. Selanjutnya pada guru sendiri ya Pak, bagaimana cara agar terjadi kesetaraan pada guru yang ada di SD Anda? Jadi ini bukan murid tapi guru sendiri. Oh antar guru Pak. Iya antar guru. Kebetulan di sini juga ada guru yang non Muslim. Kebetulan Pak Hadi Bagio itu guru agama Hindu. Nah, beliaunya meskipun di sini statusnya sebagai rangkapan, tapi kita sesama guru ketika Pak Hari ada acara hari raya, beliaunya seperti kemarin Nyepi kita juga ke sana. Sebaliknya ketika hari raya Idul Fitri Pak Hari juga datang ke kita gitu. Berarti itu sudah ada kesetaraan antara yang guru non Muslim dan Muslim. Terus apakah panjenengan pernah menemui guru yang tidak respect pada guru lain? Kalau di sini selama ini nggak ada ya, semuanya respect, semuanya kita satu frekuensi ya, satu frekuensi. Ketika ada yang non Muslim dari dulu sebelum Pak Hari itu ada Pak Wandi, itu juga guru non Muslim guru agama Hindu. Sekitar tahun 2012 atau 2013 beliaunya pensiun, Pak Hari kesini, tradisi itu sudah berjalan. Berarti ketika Pak Wandi mereka Nyepi kita ke sana, atau sekarang Pak Hari pun Nyepi kita juga ke sana. Berarti memang dari dulu kita selalu kompak. Jadi misal kayak di luar konteks sekolah ya ada acara lain juga. Iya, seperti acara buka bersama Pak Hari meskipun non Muslim, beliaunya juga ikut, berarti kan juga hadir. Gitu, seperti itu.
Bahkan jadi tidak muslim saja tapi juga non muslim ya, juga malah dari keluarganya Pak Hadi pun semua, dari istri dan anaknya juga ikut ambil dalam acara buka bersama seperti itu. Ini soal yang terakhir ya Pak. Ya. Apa harapan Anda terhadap ketidaksetaraan pada kaum minoritas di Indonesia? Kalau ini konteksnya luas ya. Kalau menurut saya seharusnya antara kaum minoritas dan mayoritas itu bisa saling bergenggaman tangan ya, karena selama ini kan kaum minoritas itu sebagai kaum yang tertindas ataupun saya siapa ya temannya, saya siapa ya, itu seperti itu. Menurut saya emang dari dini, dari SD itu sudah ditanamkan bahwa antara kaum minoritas dan mayoritas itu punya kedudukan yang sama, punya kesetaraan. Jangan yang minoritas itu selalu ditindas ataupun yang mayoritas itu selalu merasa paling unggul, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Demikian wawancara saya dengan salah satu guru di SD Tulung Rejo 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.